Perkenalkan, nama saya Didik Heriantoro. Saya dari Desa Bojong Kojor, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Kami di sini usaha budidaya ikan untuk pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Latar belakang dari kami berusaha ikan itu karena dari cara pandang saya melihat ke depannya kita itu butuh sekali untuk pangan ya. Selama ini harga ikan mahal. Nah, selama ini kita sebagai negara agraris maupun maritim mencari ikan itu juga sulit dan mahal. Nah, ini bagaimana dengan caranya dengan kelompok tani yang kita bangun ini, kelompok perikanan yang kita buat ini bisa membuat ikan menjadi harganya lebih terjangkau dan mudah pemeliharaannya. Kalau menurut saya mahal itu kan karena alasannya yang saya analisa itu dari masalah harga pakan ya. Nah, harga pakan itu selalu tidak menjangkau oleh kemampuan petani ya. Dalam hal ini harga pakan yang cocok, yang berkualitas untuk ikan. Jadi itu harga pakan yang jadi permasalahan utama. Dengan sistem bioflok ini bisa meningkatkan efisiensi pakan sampai dengan 30%. Nah, kita ciptakan pakan sendiri ya, dari rekayasa air, rekayasa lingkungan, rekayasa air terutama. Memang biar harganya bisa terjangkau, pemeliharaannya juga bisa dilakukan oleh para petani, ya kita mulai dari yang kecil dulu ya, dari mungkin paling tidak 5 kolam dulu, tapi dengan sistem yang baik ya. 5 kolam setelah berhasil kita tingkatkan lagi menjadi 8 kolam, kemudian jadi 12 kolam dan seterusnya, harus pelan-pelan. Karena ini sekali lagi sistem bioflok itu adalah sistem perikanan yang kita utamakan dengan rekayasa air. Kalau di sini yang kita pelihara itu utamanya sesuai dengan pemerintah memberi nama di kampung kita ini, desa kita ini namanya Kampung Budidaya Nila ya. Ya sudah ditetapkan oleh dari kementerian, kemudian dari Dinas Perikanan Magelang juga ditetapkan di sini budidaya nila. Jadi kita mayoritas di sini kita utamakan untuk pembesaran ikan nila. Juga kita buat edukasi bagaimana untuk pembesaran sistem perikanan ikan nila dengan baik. Kita juga sudah menjadi pusat edukasi bagi masyarakat ya, dan sekolah-sekolah di sini. Selain nila kita juga coba di sini lele ya. Lele dengan tebar padat ya. Ya, satu kolam dengan diameter 4 itu kita coba di 8.000 ekor ya. Artinya di luar konsumsi, di sini kan kita juga merangkul ya beberapa komunitas ya, pemelihara ikan nila, ikan lele, juga ada ikan hias. Nah, yang kita pilih ini kan di sini koi ya. Kita kembangkan bagaimana koi bisa lebih besar dengan sistem bioflok. Kita sudah mulai dengan 5 kolam ya, dan hasilnya lumayan baik ya. Pertumbuhannya lebih cepat dan warnanya juga lebih bagus. Kalau tipsnya, yang pertama kita lihat ya, bahwa bioflok sistem modern, rekayasa air, bukan sistem konvensional. Ya, kita melihat dulu dari hasil bioflok itu efisiensinya tinggi, sehingga menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibanding yang kolam konvensional. Terus kemudian ikannya sehat, karena airnya steril, kita buat higienis, jadi tidak tercemar. Dari itu ikan menjadi lebih sehat. Yang makan ikan, mengkonsumsi ikan menjadi lebih sehat. Dengan sistem bioflok itu, bisnis ikan yang menjanjikan. Cara mudah pemeliharaannya maupun keuntungannya juga bisa lebih baik dibanding kolam konvensional. Cara budidaya yang baik itu kita mulai dari airnya ya. Kita ambil dari air sumur ya. Sudah kita sterilkan airnya ya. Jadi tidak ada sampah, tidak ada polusi air. Nah, kemudian awalnya kita kasih untuk probiotiknya, terus kemudian kita kasih molase, semuanya terukur. Kemudian kita tambahkan dengan bibit yang berkualitas juga. Nah, yang paling penting juga adalah masalah mesin aerator. Karena dengan bioflok itu diharapkan ikan itu mendapatkan oksigen yang lebih banyak di air ya. Ada bakteri yang kita ciptakan dari sistem bioflok tadi. Nah, ini lebih ke arah penambahan oksigen maupun tambahan makanan dari sistem bioflok. Nah, kalau sistem bioflok keuntungannya panen lebih cepat. Rata-rata kita panen itu di 3,5 bulan ya. Ukuran sekitar 1 kilo isi 4 atau 5, 3,5 bulan. Maksimal 4 bulan kita sudah panen.
dari ukuran ikan 8 cm. Terus cara panennya juga mudah ya, tidak perlu pakai jaring yang lebar, cukup kita buka pipa satu, airnya keluar langsung diambil, ikannya lebih mudah dipanen ya. Jadi nggak mesti mengerahkan orang yang banyak gitu. Terus rasa ikannya juga enak, beda dengan ikan kolam konvensional ya. Jadi ikannya rasanya gurih, dagingnya lebih tebal dan tidak bau tanah. Ya, tuh. Dari pengalaman kami dengan 60 kolam lebih ini, begitu kita panen itu kita bingung buangnya pertama. Akhirnya kan bakul-bakul atau tengkulak datang. Cuma harganya kan sangat murah. Itu yang jadi masalah. Akhirnya kita bikin siklus pemeliharaan ikan. Kita tebar bibitnya setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu sekarang kita panen kurang lebih 500 kilo atau 5 kuintal. Pasarnya kita sudah ada kelompok ya. Kita coba nggak lewat bakul atau tengkulak, kita coba langsung trading pasar. Ke trading pasar juga hasilnya nggak maksimal. Akhirnya kita buat bumbu, kita buat marinasi, kita packaging, kita kemas. Langsung kita pasarkan ke pasar. Jadi ikan sudah diolah dengan bumbu. Yang lebih menguntungkan lagi karena kita di bidang perikanan, kita buka rumah makan yang langsung ikan. Nah itu pelan-pelan menjadi populer ya. Semacam ikan yang berkualitas dan ikan yang bergizi yang kita pasarkan. Nah, kita buka sampai ke resto ikan. Pelan-pelan pasti berhasil kalau kita fokus. Ke depan kita akan coba menciptakan ya pasar mini lah untuk menyeimbangkan harga pasar ya. Supaya teman-teman petani di sini bisa menikmati keuntungan yang sebenarnya nggak lewat yang selama ini mereka jual ya. Nah kita buat nanti kelompok kita ini coba akan kita bikin semacam grup pasar lah. Artinya konsumen bisa langsung beli ke sini. Nah, supaya dapat harga yang lebih murah dan ikan berkualitas dan membuat iklim usaha yang baik. Nah kalau masalah penjualan ikan itu kadang yang sering dikeluhkan oleh para petani ikan itu kan masalah jumlahnya atau timbangan ya. Yang baik menurut saya kita edukasi di sini timbangan ikan itu ya timbangan yang digital ya. Ya karena jangan sampai petani sudah susah melihara ikan, siang malam memelihara ikan, tapi begitu menjual menjadi problem. Salah satunya karena faktor timbangan yang tidak akurat. Harapan saya dengan kita bikin sistem bioflok ini dengan dibina oleh kementerian maupun dinas perikanan di tempat kita nih di Kabupaten Magelang sudah terlihat di sini efektivitas maupun efisien dalam memelihara ikan. Nah, kita yang saya harapkan teman-teman kelompok bisa menularkan ya, bisa membuat model perikanan seperti ini ya dengan baik ya. Nah, hal ini nanti akan menjadi ketahanan pangan ya di daerah kita ya. Jadi harga ikan tidak terlalu mahal dan masyarakat untuk makan ikan sudah tidak lagi mahal dan sudah bisa sehari-hari kita dapatkan dengan mudah. Dengan kita sering makan ikan, dengan gemar kita makan ikan, nutrisi yang akan kita makan itu akan menjadi baik untuk pertumbuhan tubuh anak-anak terutama maupun meningkatkan kecerdasan otak anak-anak menjadi lebih baik maju untuk generasi muda ke depan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat Furqon. Saya penyuluh perikanan di Kabupaten Magelang. Saya merupakan pembina atau pendamping dari kelompok pembudidaya ikan Mina Athena. Jadi harapan saya sebagai penyuluh perikanan di Kabupaten Magelang ini untuk Mina Athena ini diharapkan bisa menjadi pionir kegiatan budidaya ikan nila sistem bioflok. Tidak hanya di Magelang tetapi juga untuk di Indonesia. Karena kenapa? Selain sistem bioflok ini, Pokdakan Mina Athena ini juga salah satu pionir atau salah satu pokdakan yang sudah mendapatkan sertifikat CBIB. Apa itu CBIB? CBIB itu cara pembesaran ikan yang baik itu, dan untuk mendapatkan sertifikat itu tidak mudah karena memang perlu ada auditor, perlu pengawasan dan lain-lain. Fungsi dari memiliki CBIB, sertifikat CBIB tersebut? Nah, ini sebagai tambahan juga, Pokdakan Mina Athena ini sudah bisa menjual ikan
ke salah satu supermarket terkenal yang ada di Indonesia. Jadi untuk masuk ke situ, Pokdakan Athena sudah memiliki sertifikat tersebut. Jadi selain itu fungsinya juga meningkatkan nilai jual dari ikan nila. Mungkin di pasaran harga jual nila sekian, tapi di Pokdakan Mina Athena ini harganya bisa lebih mahal dan dijamin kualitasnya karena sudah memiliki sertifikat CBIB. Selain itu, Pokdakan Athena ini merupakan mendapat ranking 10 besar di Indonesia yang menjadi salah satu kampung perikanan budidaya dari sekitar 200-an kampung perikanan budidaya yang ada di Indonesia. Jadi harapan saya atau harapan kami sebagai penyuluh perikanan dan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Mina Athena ini selalu berkembang lebih baik dan menjadi tempat edukasi terkait budidaya ikan nila bioflok. Bagi teman-teman yang ingin belajar ikan dengan sistem bioflok, silahkan berkunjung ke Mina Athena. Di sini ada pusat edukasi perikanan, baik dari segi pemula sampai dengan tingkat profesional. Dan bisa beli ikan, baik beli langsung mentahnya maupun bisa menikmati olahan ikan di resto kami. Jadi resto Sawah Kakung di Mina Athena. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.